Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Puji Arianto dengan NIM 202035006. Saya Abdul Hafidin dengan NIM 202035021. Dan saya Zulfikar Raffi Nurcayadi dengan NIM 202035023. Nah, di sini kami akan mensimulasikan alat peraga yang sudah kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah workshop pendidikan matematika 1. Nah, alat peraga yang kami buat ini kita beri nama dengan MiniCore, yaitu apa? Miniatur koordinat rembang. Nah, berikut kami akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menggunakan alat peraga kami. Selamat menonton. Yang pertama kita buka alat peraganya terlebih dahulu. Kemudian kita ambil miniaturnya. Kita punya 10 buah miniatur yang diberi nama tempat berbeda-beda. Nah, miniatur yang kami buat ini merupakan destinasi khas dari Rembang. Nah, selanjutnya kita rentangkan seperti posisi berikut ini. Nah, kemudian ada 3 indikator yang kami harapkan saat siswa menggunakan alat peraga MiniCore ini. Yang pertama adalah siswa mengetahui titik koordinat suatu titik tertentu terhadap titik pangkal. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui posisi suatu titik terhadap titik lainnya. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu menentukan jarak antara 2 titik. Nah, titik tersebut kami misalkan dengan miniatur-miniatur yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, indikator yang pertama adalah menentukan titik koordinat terhadap titik pangkal. Langkah yang pertama, misalkan guru mengambil salah satu destinasi tempat yang ada di kota Rembang. Misal ini adalah alun-alun Rembang. Setelah itu, guru meletakkan di sembarang titik di bidang kartesius. Misalnya adalah titik 4,4. Kemudian guru menyuruh siswa untuk melihat titik tersebut terhadap titik pangkalnya. Contoh, tadi kan titik 4,4. Nah, kita hitung dari garis Y. Terhadap garis Y, titik destinasi ini memiliki jarak yaitu 4 satuan ke kanan dari garis Y. Lalu 4 jarak satuan dari garis X. Jadi titik 4,4 didapatkan bahwa jarak tersebut 4 satuan langkah ke kanan dari garis Y dan 4 langkah ke atas dari sumbu E. Nah, untuk contoh lain, misal kita mengambil tempat destinasi yang lain, misal Museum R.A. Kartini. Nah, kita bisa meletakkan destinasi ini di sembarang titik. Misalnya 7,3. Nah, titik koordinat ini berarti adalah 3 langkah ke bawah dari garis X dan 7 langkah ke kanan dari garis Y. Dari keduanya didapatkan bahwasannya titik koordinat ini adalah 7,3. Nah, kemudian indikator yang kedua yaitu siswa diharapkan mampu menentukan posisi titik tertentu terhadap titik yang lain. Nah, misalkan tadi pada indikator pertama sudah dicontohkan posisi 2 titik.
Nah, misalkan ada alun-alun Rembang sama Museum RA Kartini. Nah, alun-alun Rembang ini posisinya terletak di titik 4,4. Nah, siswa bisa mengamatinya di papan ini. Kemudian yang titik kedua yaitu Museum RA Kartini itu terletak posisinya pada koordinat 7,-3. Nah, kemudian guru meminta siswanya untuk menentukan posisi alun-alun Rembang ini terhadap Museum RA Kartini. Nah, berarti kita dapat melangkah ke kanan terlebih dahulu. 1, 2, 3, segaris dengan posisi Museum RA Kartini. Kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi posisi alun-alun Rembang terhadap Museum RA Kartini didapat dengan cara 3 langkah ke kanan dan 7 langkah ke bawah. Atau kita arahkan ke bawah dulu, yaitu 7 langkah ke bawah dan 3 langkah ke kanan. Sama saja. Nah, untuk indikator yang ketiga yaitu siswa diharapkan dapat menentukan jarak 2 titik yang berbeda. Kita ambil 2 contoh, yaitu miniatur monumen Gerbang Bangkit dengan petilasan Sunan Bonang. Nah, dari sini kita akan menentukan jarak. Artinya jarak adalah jarak yang terdekat dari monumen Gerbang Bangkit dengan petilasan Sunan Bonang. Nah, kita lihat bahwa titik koordinat dari monumen Gerbang Bangkit berada pada titik koordinat -2,4. Sedangkan petilasan Sunan Bonang berada pada titik koordinat -5,1. Nah, kedudukan titik koordinat monumen Gerbang Bangkit terhadap petilasan Sunan Bonang yaitu 3 satuan ke kiri, kemudian 3 satuan ke bawah. Nah, dari situ kita dapat tarik garis akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Cara menentukan jarak antara titik monumen Gerbang Bangkit terhadap petilasan Sunan Bonang yaitu kita dapat mencari jarak terdekatnya dengan menggunakan rumus Pythagoras, bahwa sisi miring adalah akar dari jumlah kuadrat sisi yang saling tegak lurus. Kemudian tadi didapat jarak ke kirinya itu adalah 3 satuan. Kemudian jarak ke bawahnya juga 3 satuan. Nah, berarti kita dapatkan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadinya adalah 9 ditambah 9. Berarti sisi miring kuadrat sama dengan 18. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sisi miring atau jarak terdekat yaitu akar 18. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jarak monumen Rembang Bangkit terhadap petilasan Sunan Bonang yaitu akar 18 satuan. 3 akar 2 satuan. Nah, teman-teman juga bisa menyederhanakan bentuk dari akar 18 tadi. Nah, demikian simulasi dari alat peraga kami. Semoga ini membantu siswa-siswa SMP terutama kelas 8 yang dalam mempelajari konsep koordinat kartesius. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.